Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Bentuknya kan pas banget ya, aerodinamis, nempel di badan jet tempur. Jadi wajar kalau kita ngira itu senjata. Tapi ternyata ini salah satu salah kaprah yang paling umum loh. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebenarnya benda misterius ini? Oke, siap-siap ya, karena kita akan bongkar mitos ini. Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Soalnya benda itu fungsinya jauh banget dari yang kita bayangkan. Jawaban singkatnya, itu bukan senjata. Sama sekali bukan. Benda yang kita sangka rudal ini punya tugas yang beda total. Dan tugasnya ini penting banget buat setiap misi si pilot. Jadi, nama resminya itu tangki bahan bakar eksternal. Gampangnya gini deh, anggap aja itu botol minum super besar buat si jet. Isinya minuman ekstra biar dia bisa terbang lebih jauh, lebih lama. Soalnya mesin jet itu borosnya minta ampun, haus banget bahan bakar. Tanpa minuman tambahan ini, jarak terbang mereka itu sebenarnya terbatas banget loh. Nah, dengan tangki eksternal ini, jet jadi bisa patroli berjam-jam atau terbang jauh ke daerah musuh tanpa was-was kehabisan bensin di tengah jalan. Tapi namanya juga bawa beban tambahan ribuan liter, pasti ada konsekuensinya dong. Ada harga yang harus dibayar. Dan ini jadi pertaruhan yang penting banget buat seorang pilot. Terus apa yang dikorbanin demi bisa terbang lebih jauh? Nah, disinilah letak hitung-hitungan strategisnya dalam pertempuran udara zaman sekarang. Gini deh hitung-hitungannya. Sisi positifnya, jelas jangkauan terbang jadi jauh, waktu di udara jadi lebih lama. Tapi, sisi negatifnya, tangki ini bikin jetnya jadi berat banget. Akibatnya, jadi kurang lincah, kurang responsif. Padahal, kelincahan itu kan nyawanya jet tempur. Nah, ini bagian yang paling serunya. Begitu ada tanda-tanda bakal ada pertempuran udara atau yang biasa disebut dogfight, pilot itu bakal langsung buang tangki-tangki itu. Yap, dilepas gitu aja di udara. Padahal itu alat mahal dan mungkin masih ada sisa bahan bakarnya. Kenapa coba dibuang? Karena pas dogfight, kelincahan itu segalanya. 1 detik telat, manuver kurang tajam, itu bisa jadi penentu hidup atau mati. Pilot butuh jetnya seringan mungkin, selincah mungkin, biar bisa menang. Beban ekstra dari tangki itu, wah, itu kemewahan yang bisa bikin celaka. Oke, terus gimana kalau misinya butuh terbang super jauh, jauh banget, bahkan tangki tambahan aja nggak cukup? Nah, disinilah teknologi yang lebih canggih lagi masuk. Ya, untuk misi-misi yang gila-gilaan jauhnya, kayak nyebrang benua gitu, ada solusi pamungkasnya, isi bensin di udara. Coba dibayangin, jet tempur terbang deketin pesawat tanker raksasa di atas awan. Terus, ada semacam selang atau lengan pengisi bahan bakar yang keluar dan nyambung ke jet tempur. Dua-duanya terbang dengan kecepatan tinggi loh. Cuma dalam beberapa menit, ribuan liter bahan bakar ngalir dan... Wush! Si jet tempur lanjut lagi misinya dengan tangki penuh, tanpa perlu mendarat sama sekali. Jadi semua ini tuh bagian dari satu sistem strategi yang keren banget. Tujuannya cuma satu, memastikan jet tempur bisa beroperasi di mana aja, kapan aja. Jangkauannya jadi kayak nggak ada batasnya. Oke, kita rangkum ya. Jadi pot di bawah sayap itu bukan rudal, tapi tangki bensin tambahan. Gunanya buat nambah jarak, tapi bikin jet jadi kurang lincah. Makanya dilepas pas mau tempur. Kalau mau lebih jauh lagi, ada pesawat tanker yang siap ngisiin bensin di udara. Kombinasi dua hal ini yang bikin angkatan udara modern jadi fleksibel banget. Nah, ini jadi bukti kan kalau apa yang kita lihat itu seringnya bukan cerita utuhnya. Benda segede ini aja yang kelihatan jelas di bawah sayap ternyata fungsinya beda dari yang kita kira. Coba bayangin deh, rahasia apa lagi ya yang sebenarnya ada di depan mata kita di teknologi-teknologi militer lainnya.